Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Prema Satwika, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Udayana. Nah, di sini saya akan membuat sebuah desain subnetting menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, langsung saja kita ke videonya. Terdapat sebuah persoalan di mana sebuah perusahaan diketahui memiliki IP 192.168.31.0/24. Nah, di sini perusahaan itu ingin membagi IP kepada 3 suborganisasinya dengan jaringan yang berbeda. Nah, kita membutuhkan minimal 3 subnet ya. Di sini ada, bisa kalian lihat di sini ada /24 hingga /26. Nah, di sini untuk mencari subnetnya ya. Nah, terdapat rumus 2 pangkat X, di mana X itu merupakan jumlah bit yang bernilai 1 pada oktet terakhir. Nah, ini yang dinamakan oktet terakhirnya. Setiap IP itu memiliki 4 oktet. Nah, ini oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, oktet terakhir atau oktet keempat. Nah, pertama di /24 itu kita masukkan rumusnya. Karena jumlah nilai satunya itu tidak ada di sini ya. Jadi kita masukkan 2 pangkat 0, yaitu 1, dan kita temukan satu subnet. Kemudian kita tambahan di /25. Di sini jumlahnya cuma 1, jadinya 2 pangkat 1, yaitu 2 subnet. Masih kurang karena kita memerlukan minimal 3 subnet. Nah, kita pakai /26. Di sini jumlah angka 1 pada oktet terakhir pada di /26 ini jumlahnya 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita temukan 4 subnet. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya. Langsung saja kita ke desainnya. Nah, saya membuat desain seperti ini. Di sini suborganisasi pertama, suborganisasi kedua, suborganisasi ketiga. Nah, di sini setiap organisasi terdapat 3 buah PC, 1 buah switch, 1 buah server. Nah, di sini server saya gunakan sebagai pemberi IP secara DHCP ya, atau otomatis. Di sini juga memakai 1 router untuk tiap-tiap suborganisasinya. Nah, langsung saja kita akan konfigurasi. Di sini kita setting IP server, ini saya gunakan 2, subnetnya itu 192, default gateway-nya kita pakai IP dari routernya ya, yang akan diberikan ke router nanti, yaitu 1. Kemudian kita setting DHCP. Nah, di sini DHCP default gateway-nya kita berikan IP dari routernya tadi ya. Kemudian startnya, karena yang 2 tadi sudah dipakai oleh server, untuk klien kita mulai dari 3. Kemudian kita save, di on kan ya. Nah, selanjutnya kliennya kita tinggal rubah ke DHCP dan akan otomatis mendapatkan IP. Nah, di sini IP address-nya itu 3, dimulai dari 3. Kemudian lanjut terus ke klien lainnya. Nah, begitu. Kemudian kita setting untuk router di suborganisasi pertama. Di sini IP-nya kita gunakan 1 ya sebagai IP router. Subnet max-nya 192. Kemudian kita on kan. Lanjut ke suborganisasi kedua. Setting dulu di servernya. Sini 66. Subnet max-nya 192, default gateway-nya yaitu IP router 65. Kemudian seperti tadi kita setting DHCP, di on kan, ingat. Di sini diberi IP routernya. Karena server udah pakai tadi IP 66, kita mulainya untuk klien lainnya kita mulai dari 67. Nah, kita save. Nah, sekarang kliennya tinggal dirubah lagi ke DHCP. Nah, sangat mudah kan? Ya, otomatis. Sekarang kita setting routernya. Nah, kita pakai fast Ethernet 00 nya ya.
tadi IP-nya untuk router itu 65. Subnetnya kita beri 192, di on kan, ingat, supaya bisa terhubung ya. Selanjutnya kita setting suborganisasi yang ketiga. Nah, di sini 130 untuk server. Subnet maksnya 192. Default gateway-nya yaitu IP untuk router yaitu 129. Kemudian setting DHCP, kita beri IP routernya 129. Karena server udah pakai 130, kita mulai 131 untuk klien. Nah, kita save, kita on kan, kemudian kliennya kita rubah menjadi DHCP. Setelah itu kita setting routernya di fase Ethernet 0 ya. Kita berikan IP 129 tadi IP routernya 192. Kemudian di on kan agar bisa terhubung dengan klien-kliennya. Selanjutnya kita akan menghubungkan router pertama dengan router kedua dengan router ketiga. Pertama-tama kita berikan alamat kepada router masing-masing ini ya. Jadi kita setting di fase Ethernet 0/1. Di sini IP yang akan saya berikan yaitu IP dari subnet keempat. Yang ini untuk networknya. Jadi kita mulai dari 193. Nah, di sini saya berikan 193. Subnet maxnya akan terisi sendiri ya. Kemudian on kan. Lanjut dengan router kedua. Nah, di sini 194 ya kan, tadi 193. Di on kan. Router ketiga 195 di on kan. Setelah memberi alamat kepada router, selanjutnya kita melakukan pengenalan ya kepada tiga router ini. Nah, kita bisa pilih menu di routing static. Yang pertama kita kenalkan itu router pertama dengan router kedua. Jadi di sini kita masukkan network dari router kedua yaitu 64, netmaxnya 255. Dan next hop ini adalah IP dari router kedua yaitu 194. Di add, kemudian mengenalkan router satu dengan router ketiga. Jadi IP-nya 128 untuk network dan ini 195 IP dari router ketiga. Selanjutnya router kedua sama dengan router pertama. Nah, setelah itu berarti ketiga suborganisasi ini jaringannya sudah selesai kita konfigurasi ya. Maka tahap selanjutnya kita tes client ke client. Pertama memang fail karena masih mencoba ya. Nah, sukses. Fail. Nah, sukses. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton, like jika Anda suka, dan dislike jika Anda tidak suka. Terima kasih.